Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Kusumawardana. Selamat datang di Satria Podcast. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengenal dan mempelajari tentang pemikiran Rashid Ridho. Nah, bagaimana ulasannya? Yuk langsung saja ke dalam pembahasan. Jadi sobat podcast sekalian, Rashid Ridho itu merupakan murid dari Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1865 di sebuah desa di negara Lebanon yang bernama Al-Qolamun. Menurut sebuah keterangan, ia masih satu keturunan guys dengan cucu Rasulullah SAW yang bernama Al-Husain. Semasa kecilnya, ia belajar di sebuah sekolah tradisional yang berada di Al-Qolamun dan ia belajar menulis, berhitung, dan juga membaca Al-Quran. Dan pada tahun 1882, ia meneruskan pelajarannya di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, sebuah sekolah nasional Islam yang berada di Libya dengan ibu kotanya Tripoli. Dan sekolah ini didirikan oleh Syekh Husain Al-Jizr yang merupakan seorang ulama yang dipengaruhi pemikiran-pemikirannya yang serba modern. Pemikiran daripada Rashid Ridho ini dipengaruhi oleh dua tokoh, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh melalui majalahnya Al-Urwah Al-Wuthqa. Pada suatu ketika, ia ingin bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani, namun hal itu tidak dapat terwujud. Namun, dengan berbagai pemikiran yang dipengaruhi oleh dua tokoh tersebut, akhirnya ia menerbitkan suatu majalah yang bernama majalah Al-Manar. Tujuan daripada Al-Manar ini sama seperti Al-Urwah Al-Wuthqa. Yang pertama, yaitu melakukan pembaharuan di bidang sosial, agama, dan ekonomi. Yang kedua adalah menghilangkan tahayul dan juga bid'ah-bid'ah. Yang ketiga adalah menghilangkan faham fatalisme. Yang keempat adalah meluruskan faham-faham dari tarekat-tarekat tasawuf. Yang kelima yaitu adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu membela umat Islam dari politik-politik negara barat. Pembaharuan yang dilakukan oleh Rashid Ridho ini teman-teman tidak sepenuhnya diterima. Ada juga bentuk penolakan-penolakan yang salah satunya berasal dari Turki yang dengan keras menolak pembaharuan yang dilakukan oleh Rashid Ridho. Imbasnya apa? Akhirnya Rashid Ridho pun pindah ke Mesir dan mengikuti gurunya Muhammad Abduh yang sudah lama tinggal di sana. Dan ketika berada di Mesir, Rashid Ridho pun langsung menemui Muhammad Abduh dan juga menyatakan keinginannya untuk menjadi murid dari Muhammad Abduh. Berbagai pembaharuan dilakukan oleh Rashid Ridho. Misalnya di bidang agama. Rashid Ridho mengatakan bahwa umat Islam mengalami kemunduran itu disebabkan karena belum mengajarkan agama Islam secara kafah. Oleh karena itu, menurut Rashid Ridho, hal-hal yang bersifat ibadah itu harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena apa? Islam itu harus diajarkan secara murni, tidak boleh tercampur adanya bid'ah, tahayul, khufarat, dan lain-lain. Rashid Ridho mengakui bahwasanya umat Islam saat ini sedang mengalami yang namanya fatalisme. Apa itu fatalisme? Fatalisme adalah suatu pandangan filsafat yang mengatakan bahwa takdir itu tidak dapat dirubah. Hal ini dipertentangkan oleh Rashid Ridho bahwasannya tidak semua takdir itu tidak dapat dirubah. Ada takdir yang dapat dirubah, salah satunya adalah kesuksesan. Seseorang dapat menggapai sebuah kesuksesan apabila ia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Selain kontribusinya di bidang agama, Rashid Ridho juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam bidang pendidikan. Rashid Ridho tidak melarang adanya ilmu-ilmu umum dimasukkan kepada lembaga pendidikan milik umat Islam, asalkan dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Negara-negara barat itu bisa maju karena mau mengambil ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh umat Islam. Jadi, mengambil ilmu pengetahuan dari barat sama saja mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki dan dikembangkan oleh umat Islam. Adapun kontribusinya di bidang politik, yakni kepala negara harus diisi oleh seorang khalifah.
karena seorang khalifah memiliki kekuasaan legislatif dan memiliki sifat mujtahid. Menurut Rashid Ridho, khalifah itu harus menguasai semua bidang, yaitu bidang perdagangan, bidang pemerintahan, dan bidang-bidang sebagainya. Untuk bisa merealisasikan hal ini, Rashid Ridho mendirikan sekolah tinggi keagamaan yang dimana diajarkan berbagai cabang ilmu agama seperti agama Islam, kemudian ada sejarah, ilmu kemasyarakatan, dan juga ajaran-ajaran agama lainnya. Kemudian khalifah ini dipilih dari antara para lulusan dari sekolah tersebut yang kemudian mereka akan memperlihatkan segala keunggulan dan penguasaan ilmu kemampuan dalam berijtihad. Itulah tadi perjalanan mengenai seorang Rashid Ridho dan juga pemikiran-pemikirannya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.